Saya pekerja penuh waktu. Setiap hari saya menggunakan sepeda motor untuk menuju kantor saya di tengah kota Jakarta. Untuk keseharian saya menuju kantor, saya menggunakan sepeda motor. Karena menurut saya alat transportasi itu bisa dibilang paling ekonomis dan paling realistis untuk menembus kemacetan Jakarta. Kalau ditanya lelah atau enggak, ya tentu aja lelah sih. Tapi menurut saya, kelelahan juga dirasain sama orang lain. Karena menembus kemacetan dengan kendaraan pribadi itu sangat melelahkan. Terus untuk efeknya ke badan, ya badan saya jadi sering ngedrop sih. Karena mungkin selama perjalanan itu saya menghirup banyak udara berpolusi. Iya, saya kira sangat jelas bahwa kemacetan itu menjadi salah satu faktor. Karena ketika kendaraan itu macet, berarti jumlah kendaraan itu banyak. Kemudian dia tidak berjalan sesuai dengan kecepatan yang kita harapkan. Kita tahu bahwa kendaraan itu didesain pada kecepatan tertentu. Nah, ketika macet, itu dia akan kecepatannya bahkan nol. Ya, jadi bisa nol, bisa hanya 5 km per jam. Pada saat itu pembakaran tidak sempurna. Jadi pada saat dia hanya berhenti di tempat, kemudian mesinnya nyala atau berjalan pada kecepatan yang sangat rendah, itu pembakaran menjadi tidak sempurna. Sehingga partikulatnya akan tinggi karena pembakaran tidak sempurna, CO-nya juga akan tinggi, ya apa yang dibakar itu menjadi tidak sempurna. Kalau pembakaran sempurna biasanya hanya hasilnya air dan CO2 gitu. Nah, ketika tidak sempurna, yang lain-lain itu muncul. Gitu. Kemudian juga NOx biasanya juga akan muncul. Nah, jadi disitulah kenapa kemacetan itu bisa menyebabkan tingginya polusi udara, karena pada saat terjadi kemacetan, terjadi penumpukan kendaraan, artinya juga selain jumlahnya, tapi juga kecepatan yang rendah itu bisa mengakibatkan pembakaran yang tidak sempurna. Dan pembakaran tidak sempurna mengakibatkan polusi udara yang menjadi lebih banyak atau lebih besar gitu. Ya, kalau kita bicara soal efek kesehatannya ya, kita bisa kategorikan dalam katakanlah dua sudut pandang ya. Yang satu kaitannya dengan short term effect, jadi efek jangka pendek. Nah, biasanya efek jangka pendek itu adalah pencemar-pencemar yang terhirup oleh kita, itu yang berada masih dari hidung sampai ke saluran nafas bagian atas. Nah, itu berarti penyakit-penyakitnya adalah penyakit-penyakit yang terkait di sini, batuk, pilek, flu dan sebagainya ya, yang di bagian saluran nafas bagian atas. Namun yang lebih berbahaya risikonya bagi kesehatan adalah yang lebih kecil, yang terhirup masuk sampai ke saluran nafas bagian bawah, terus kemudian ke paru-paru dan bahkan bisa masuk ke jantung, ikut peredaran darah, terus kemudian akan deposit di target organ, ya istilah kita istilahkan target organ ya, karena senyawa kimia tertentu akan suka berada pada organ yang punya valensi kimia sama dengan dia. Nah, itu target organ. Nah, kalau dia menumpuk di sana, misalnya berada di susunan saraf pusat, itu akan mengganggu otak ya, mengganggu otak. Nanti akan kaitannya dengan IQ ya, gangguan IQ, kaitannya nanti dengan demensia, kaitannya dengan gangguan mental, itu ada di sana. Jadi terimpact semuanya. Nah, yang berbahaya lagi adalah karena pencemar yang terbawa aliran darah ini kan bisa kemana-mana tadi ya, ke seluruh target organ.
Nah, bisa merusak tulang, bisa merusak otak, bisa merusak jantung ya, terus kemudian bisa merusak katakanlah ginjal, sistem reproduksi. Ya, jadi yang pencemar-pencemar kalau itu dominan kimia dan itu terjadi terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup panjang, maka penyakit-penyakit kronis yang akan terjadi, dan itu mendominasi sekitar 60% dari seluruh penyakit. Jadi polusi udara itu bisa berkontribusi terhadap 60% dari seluruh penyakit. Jadi ada dua faktor sebenarnya utamanya. Yang pertama adalah dari sumbernya. Ketika sumbernya ada dan besar, itu juga akan berpengaruh terhadap kualitas udara. Yang kedua adalah ada faktor meteorologi. Jadi faktor meteorologi itu juga sangat berpengaruh. Sehingga kenapa pada saat kalau kita punya data diurnal variasi itu ya, itu ternyata memang kalau dari sisi sumber itu transport itu pada saat rush hour. Jadi pagi orang mau pergi kantor itu juga peaknya tinggi. Kemudian sore orang pulang kantor jam 5 sampai jam 9. Malam jam 8 tuh masih tinggi juga. Itu juga karena orang pulang kantor. Jadi orang berangkat dan pulang kantor. Bisa dibayangkan kalau jumlah pegawainya puluhan bahkan ratusan orang di dalam satu ruang gitu. Nah, jadi di sana nyampur itu yang dibawa dari luar, terus kemudian yang ada di dalam, dan kemudian di sana karena ada tanpa ventilasi dan selalu menggunakan AC ya, air condition, maka ini yang juga akan menambah risiko bahwa virus kuman itu akan lebih panjang hidupnya di dalam ruangan. Nah, ini yang kemudian karena ada manusianya di sana, kontaknya bisa lebih lama kan. Nah, jadi gangguan-gangguan kesehatan yang terjadi juga bisa lebih serius gitu. Tetapi juga malam hari itu yang sampai subuh kadang-kadang tinggi. Itu kenapa? Itu faktor meteorologi. Jadi boundary layer-nya itu rendah gitu. Karena faktor meteorologi, stabilitasnya menjadi stabil kondisinya. Nah, ketika stabil itu mixing height-nya atau percampurannya menjadi lebih rendah, sehingga polusi udara itu seperti trap gitu, tidak kemana-mana. Makanya ada satu titik atau satu saat yang terjadi akumulasi. Itu bisa saja terjadi subuh atau malam hari, itu bisa terjadi karena faktor meteorologi. Tapi yang tadi saya sebutkan, rush hour itu biasanya faktor sumber dari kendaraan yang jumlahnya banyak ketika orang berangkat kantor dan juga ketika orang pulang kantor. Nah, jadi ada dua hal tadi, dari sisi sumber, kemudian dari juga faktor meteorologi yang berpengaruh. Aktivitas anak istri sih kebanyakan di rumah. Kalaupun keluar rumah biasanya untuk keperluan yang sifatnya nggak terlalu lama. Misalkan untuk mengantar anak ke sekolah atau membeli makanan ke depan, ke minimarket. Jadi saya pikir paparan polusi terhadap anak istri saya itu nggak sebanyak yang saya alami. Lalu belum lagi di sana banyak katakanlah bakteri, virus ya yang dibawa oleh para pekerja keluar masuk dari misalnya dari rumah naik sepeda motor, terus kemudian di jalan ketempelan dengan berbagai macam polutan. Sudah ada peraturan misalnya Euro 4 dari tahun 2022 untuk diesel, kemudian sebelumnya sudah untuk bensin sudah ada Euro 4. Tapi bagaimana Euro 4 ini bisa dilaksanakan dengan baik gitu, karena tadi bahan bakarnya belum. Jadi ya bahan bakarnya itu kalau Euro 4 tuh harus bisa disediakan bahan bakar dengan kualitas sulfur yang di bawah 50 ppm gitu lah. Kalau itu tidak ada, meskipun peraturannya ada Euro 4, tapi kalau bahan bakarnya tidak comply, sama aja gitu ya. Jadi itu mungkin yang perlu masih bisa diimprove. Ruang improvement masih banyak oleh pemerintah. Meskipun pemerintah sudah membuat peraturan, kemudian implementasinya mungkin belum sempurna, dan juga improvement itu masih banyak, ruang untuk improvement itu masih banyak yang bisa dilakukan gitu. Untuk pemerintah itu hanya salah satu contoh saja ya, tadi transport. Kemudian harus ada konsistensi di dalam satu peraturan dengan support sistemnya. Nah, ini kadang-kadang tidak ada ya, tadi
peraturannya ada, bahan bakarnya belum mensupport. Nah, itu kan adalah salah satu support system yang mungkin perlu ada. Nah, kemudian satu lagi bahwa kualitas bahan bakar, fuel quality itu dengan teknologi itu harus menjadi satu sistem, satu kesatuan. Jadi tidak bisa dibuat satu kebijakan yang terpisah sendiri-sendiri. Harus menjadi satu sistem kesatuan antara kendaraan, antara bahan bakar, menjadi satu sistem, baru itu akan bisa jalan gitu. Saya berharap kondisi lingkungan kita membaik, udara bisa menjadi lebih bersih, dan kita pun bisa lebih fit menjalani kehidupan sehari-hari. Saya pun siap untuk segala perubahan menuju kebaikan tersebut, supaya kita tidak terus-menerus berjibaku dengan polusi udara.